Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Ketika 7 tim elit ras iblis telah mencapai medan perang, yang mereka temukan hanyalah sisa-sisa kapal. Kapal C9 terbang dengan kecepatan rendah di luar angkasa, di dalam tempat istirahatnya. Tim elit yang selamat dari bencana saling bertukar pandang, sesekali menatap Luo Feng. Namun dia sedang mengobrol dengan Babata. Babata, berapa poin yang aku dapatkan? Jangan bilang aku belum mencapai 1 miliar. Meskipun aku dengan mudah mengalahkan 10.000 anggota ular tersembunyi itu, dia masih seorang jenderal puncak yang tidak akan mati. Akan sangat sulit untuk membunuhnya. Tanpa kekuatan level resmi, Luo Feng berkata kepada Babata secara mental. Total poin 1,461 miliar, kata Babata. Fiuh. Luo Feng menghela nafas lega. Tidak buruk, poin yang diberikan 10.000 ular tersembunyi iblis adalah sekitar 1 miliar, namun itu masih sangat sedikit. Dia sudah menjadi jenderal puncak yang tidak akan mati, namun dia hanya memberikan 1 miliar poin. Luo Feng, kamu bebas dari tentara sekarang, bahkan jika kamu meninggalkan tim, kamu tidak akan dihukum oleh tentara, kata Babata. Tentara sangat ketat, selama dia tidak bebas, bahkan jika dia adalah murid dari pemimpin kotak kekacauan primal, dia tidak bisa melanggar aturan. Luo Feng mengangguk. Benar, dia bebas sekarang. Ini berarti dia bisa meninggalkan tim elit penguasa sektor. Meskipun dia bisa mengobrol dengan mereka di tim, dia tidak memiliki kesempatan untuk sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Misalnya, sistem bintang yang hancur hanyalah area yang terlalu lemah untuknya. Orang gila, Kapten Taiwo akhirnya berbicara di tengah keheningan di tempat istirahat. Kapten, Luo Feng menatapnya. Taiwo mengungkapkan senyuman, saya tidak menyangka memiliki tingkat prajurit seperti itu di tim saya. Tanaman pemakan bintang abadi langsung membunuh 4 mayat hidup, dan Anda sendiri yang pergi untuk membunuh iblis jenderal abadi Pinnacle itu. Saya pasti sudah mati, buta selama ini. Jurus terkuatmu adalah seorang petarung, bukan pembaca roh, itu benar-benar membuat kami menyesal. Orang gila. Poison berdiri di sofa, menatapnya dengan aneh. Kamu benar-benar tidak masuk akal, berpura-pura menjadi pembaca roh namun kamu sudah bisa melepaskan bentuk ke-9 Amech melawan keabadian. Jalan fighter sejatimu, sial, kamu hanya penguasa sektor dan kamu bisa membunuh jenderal puncak yang tidak akan mati, Anda. Gila, bahkan anggota inti penguasa sektor dari dojo kapak besar yang aku tahu tidak sekuat itu. Hanya inti sejati dari 5 raksasa yang memiliki kekuatan seperti itu. Anggota penguasa sektor wilayah primal dan wilayah awal absolut dari perusahaan alam semesta adalah mereka yang telah dilatih selama 100-an ribu tahun. Oleh karena itu, banyak yang memiliki pemahaman hukum yang mirip dengan kematian tingkat resmi. Namun mereka mungkin masih tidak dapat membunuh seorang kematian jenderal puncak. Rock berbicara, Luo Feng terkejut saat mendengar itu, melirik ke arahnya. Rock benar, anggota penguasa sektor dari wilayah awal absolut dan wilayah primal, selama mereka menjadi abadi, mereka biasanya setidaknya menjadi level resmi. Agar Rock mengetahui hal ini, dia harus memiliki latar belakang juga. Untuk dapat bergabung dengan perang wilayah luar dengan Anda adalah kehormatan saya. Batu memandang Luo Feng, menghormati. Orang gila, melawanmu, aku merasa rendah diri. Dewa lapis baja putih meratap. Kamu lebih cocok untuk gelar dewa. Brengsek. Jangan tidak tahu malu. Anggota lain semua tertawa. Luo Feng tidak bisa menahan tawa juga, dia rukun dengan saudara-saudari ini. Sebenarnya dia bisa melihat, semua anggota bisa mengetahui dari kekuatannya sebelumnya, bahwa bahkan jika dia bukan jenius inti dari 5 raksasa, dia akan menjadi murid dari beberapa makhluk absolut. Namun mereka tidak ingin menggali lebih jauh. Saudara-saudaraku, Luo Feng melihat ke arah kerumunan. Semua kelompok terdiam saat mereka memandangnya. Perjalanan saya ke sini untuk perang wilayah luar, selain kuota yang dikirim oleh tentara, saya masih memiliki misi lain untuk diselesaikan. Luo Feng berkata, saya yakin semua orang bisa menebak apa yang akan saya katakan. 1 miliar poin tidak ada artinya bagimu orang gila. Racun mengangguk. Kamu tidak bisa berada di sini hanya untuk menyelesaikan 1 miliar poin itu, dan kemungkinan besar kamu tidak berada di sini untuk uang. Karena hanya memelihara tanaman abadi itu, sudah cukup untuk membuat bahkan tingkat resmi yang abadi bangkrut. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, dan ketika saya membunuh 5 mayat hidup sebelumnya, saya telah mengumpulkan 1 miliar poin, saya sekarang bebas dari tentara. Maksud Anda? Taiwo tercengang. Anda meninggalkan, kata Hammer dengan serius. Apakah kau akan pergi? Wanita iblis ingin berbicara tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kelompok itu menatapnya. Luo Feng mengangguk, baiklah, aku pergi. Taiwo, Hammer, Poison, Tornado, Demon Lady, Wei, Rock,
Matt Wu dan Dewa semua bertukar pandang, ekspresi mereka kompleks. Meskipun mereka tidak tega kehilangan Luo Feng, mereka semua telah menebak prajurit tingkat seperti itu tidak mungkin tinggal di tempat tingkat rendah seperti bintang yang hancur bersama mereka. Permintaan maaf saya, Luo Feng berkata dengan lembut. Tidak dibutuhkan. Taiwo berkata, jika kamu tetap bersama kami, melawan yang lemah, itu akan membuang-buang waktumu. Namun melawan yang kuat, kami hanya akan menahanmu, keputusanmu benar. Haha, tidak peduli apa, aku racun, pernah menjadi rekan satu timmu. Poison tertawa, orang gila, kamu tidak pernah mengungkapkan nama aslimu, sepertinya kamu memiliki latar belakang yang serius. Haha, bagaimanapun, kami semua memiliki nomor kontakmu di alam semesta maya, ketika kamu akhirnya ingin mengungkapkan identitasmu, kamu akan beritahu kami. Tentu saja, Luo Feng mengangguk. Wanita iblis menatap Luo Feng dengan mempesona, berteriak dengan lembut, jenius, ketika kamu menjadi sosok besar, jangan lupakan kami. Aku tahu kau akan berpegang teguh pada kekuasaan. Ilusionis Wei menggosok kucing di pangkuannya dan meliriknya. Jika kamu sama kuatnya, aku juga akan melakukannya untukmu. Dia mengangkat kepalanya, menyebabkan Wei yang kurus tidak bisa berkata-kata. Puluhan ribu tahun kemudian, kita mungkin bertemu lagi. Saya khawatir, saat itu Anda akan mengejutkan kami sepenuhnya. Hammer mengangkat tangannya yang besar dan menepuk bahu Luo Feng. Saya menunggu hari itu, tentu saja saya harus bertahan dan meninggalkan perang wilayah luar. Luo Feng akhirnya mengobrol dengan grup ini selama setengah tahun, perpisahan akhirnya datang. Ini adalah rampasan dari membunuh 5 mayat hidup sebelumnya. Luo Feng membalik tangannya dan mengeluarkan cincin dunia. Melihat saudara laki-laki dan perempuannya di depannya, bagi saya, barang-barang ini, jujur, tidak terlalu berguna. Saya yakin Anda semua lebih membutuhkannya daripada saya. Setelah itu, dia menggunakan energi dunianya untuk mengendalikan cincin itu. Bagaimana kita bisa membiarkan ini? Taiwo dan yang lainnya benar-benar tercengang, ini adalah kekayaan 5 abadi, dan terutama dengan yang mulia Meng Weina, itu dengan mudah mirip dengan puluhan atau bahkan ratusan dari satu skala Tuolu abadi. Perspektif orang gila benar-benar berbeda dari kita. Meng Weina, dia dengan mudah membunuhnya, barang-barang ini benar-benar tidak berarti apa-apa baginya, semuanya, terima saja. Kata rekrutan baru Rock. Haha, semakin besar hadiahnya, semakin baik. Racun tertawa, segera meraih cincin dunia pertama. Wow, begitu banyak harta karun. Mari saya lihat, ini harus bernilai beberapa puluh ribu elemen campuran. Ini mirip dengan barang 1000 tahun terakhir kami. Semua anggota melewati cincin itu untuk memeriksanya, Kapten Taiwo berkata dengan penuh semangat, perangkat pemindai ini jauh lebih baik daripada yang kami gunakan. Perangkat pemindai yang baik sangat penting dalam perang wilayah luar. Itu akan memungkinkan seseorang untuk mendeteksi musuhmu terlebih dahulu sambil tetap bersembunyi dari mereka. Yang ini saja seharusnya bernilai lebih dari 10.000 elemen campuran. Ini barang bagus, gila, kamu akan menjelajahi medan perang, kamu membutuhkan perangkat pemindai yang bagus. Saya punya satu, Luo Feng mengangguk. Dia sudah memiliki 2 perangkat pemindai yang bagus. Dia membeli satu sendiri, yang sangat mahal. Itu akan dengan mudah melelang lebih dari 10 juta elemen campuran. Yang lainnya adalah yang digunakan gurunya Huyan Bo saat itu, juga dihargai beberapa puluh ribu elemen campuran. Namun, yang digunakan Huyan Bo lebih mahir dalam jarak dekat dan agak lebih lemah dalam memindai area yang luas seperti 100 juta km. Kapten, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang poin kontribusi yang diberikan dari membunuh mayat hidup? Luo Feng bertanya, dia ingin bertanya sebelumnya tetapi belum menemukan kesempatan. Kematian dipisahkan menjadi jenderal, pejabat, dan tingkat kaisar. Dari tingkat resmi mana biasanya dapat mencapai tingkat tubuh abadi, begitu itu terjadi, membunuh mereka sangat sulit. Taiwo berkata, dan para jenderal yang tidak memiliki tubuh abadi itu jauh lebih mudah untuk dibunuh. Luo Feng mengangguk. Membunuh seorang jenderal memiliki poin paling sedikit, dan biasanya dibagi antara 2 level. Jenderal tingkat yang lebih rendah akan memberikan 100 juta sedangkan tingkat yang lebih tinggi akan memberikan 1 miliar. Hanya 2 level ini, Taiwo berkata, level resmi dan level kaisar masing-masing memiliki 3 level. Membunuh seorang pejabat tingkat yang lebih rendah akan memberikan 10 miliar. Membunuh seorang pejabat tingkat yang lebih tinggi akan memberikan 100 miliar. Membunuh pejabat tingkat puncak akan menghasilkan 1 triliun. Seorang kaisar tingkat yang lebih rendah akan memberikan 10 triliun. Seorang kaisar tingkat tinggi akan memberikan 100 triliun. Seorang kaisar puncak akan memberikan 1 kuadriliun. Taiwo menyelesaikan semuanya dalam satu napas. Dia telah berada di perang wilayah luar untuk waktu yang lama, maka dia tahu banyak kematian dan juga informasi tentang mereka. Luo Feng mengangguk saat dia mendengar. Terima kasih. Dia tiba-tiba bangkit. Taiwo dan yang lainnya menatapnya.
Saudara-saudaraku, kalian dianggap sebagai mitra hidup dan matiku. Kita akan bertemu lagi ketika kita meninggalkan perang wilayah luar. Tapi, sekarang, aku akan pergi. Dia berkata. Hati-hati, Taiwo menekankan. Jangan berani mati. Poison berteriak, hati-hati, ras lain memiliki banyak taktik. Tanpa tubuh yang tidak bisa mati, saat Anda jatuh ke dalam perangkap, akan sulit untuk melarikan diri. Aku menunggu untuk berpegangan padamu. Wanita iblis mengedipkan mata. Luo Feng mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok itu dan berbalik untuk terbang keluar dari kapal. So, dengan membalik tangannya, sebuah kapal berbentuk cakram tingkat E9 muncul dan dia terbang masuk. Dua kapal, satu C9 dan lainnya E9 terbang ke arah yang berbeda dan menghilang ke angkasa yang jauh. Luo Feng akhirnya memulai perjalanan pertempurannya yang sebenarnya di perang wilayah luar. Luo Feng telah membunuh sejumlah besar penguasa sektor bersama dengan 5 mayat hidup dalam setengah tahun di Shattered Star. Meskipun dia telah memberikan barang-barang berharga dari 5 mayat hidup kepada tim elit penguasa sektornya, dia masih menyimpan beberapa barang, seperti kapal. Lord dan Undying sektor ras lainnya ini telah melalui situasi hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya juga, membunuh banyak prajurit manusia dan robot, mengumpulkan banyak kapal. Namun mereka dibunuh oleh Luo Feng dan sekarang dia memiliki banyak kapal ini untuk dirinya sendiri. Ketika datang ke kapal kelas F, hanya ada satu, kapal planet Yunmo. Adapun kapal kelas E, dia memiliki 1821 di antaranya. Untuk kapal kelas D, dia memiliki 302. Juga, dia memiliki lebih dari 800 juta kapal kelas C, sangat disayangkan bahwa mereka tidak bernilai banyak. Selain itu, ia mendapat lebih dari 100 juta kelas kapal hidup yang berbeda. Bahkan Kapten Taiwo, meskipun dia masih abadi, dia masih menggunakan kapal kelas C9 normal untuk terbang di sekitar bintang yang hancur, meskipun dia juga memiliki banyak kapal E9. Kapal C9 ini adalah umpan meriam. Jadi, siapa tahu berapa banyak yang dia punya, pikir Luo Feng. Banyak prajurit menghabiskan ratusan ribu tahun di perang wilayah luar. Biasanya, mereka memesan sejumlah besar kapal kelas C sebagai umpan meriam. Karena itu murah. Di dalam ruang kendali kapal E9 ini, Luo Feng berbaring di sofa dan menyesap secangkir teh panas yang mendidih. Dengan sistem pemindaian canggih ini, saya akan dapat dengan tenang menyesap teh di perang wilayah luar, dan saya tidak perlu khawatir tentang serangan mendadak apapun. Luo Feng meminum tehnya saat layar lengannya menampilkan informasi di sekitar area tentang dirinya. 1 miliar km di sekelilingnya, prajurit ras lainnya bahkan tidak bisa mendeteksi Luo Feng. Sistem bintang yang hancur tidak memiliki prajurit yang dapat membeli perangkat ini senilai lebih dari 10 juta elemen campuran, atau mereka yang memiliki saluran untuk melakukannya. Luo Feng, ada surat, teriak Babata. Luo Feng mengerutkan kening dan terhubung ke jaringan alam semesta virtual. Sebagian besar prajurit selalu terhubung ke jaringan di perang wilayah luar, karena memungkinkan mereka untuk mengetahui di mana sekutu mereka berada di sekitar mereka, dan dalam pertempuran, mereka harus membuka siaran yang disinkronkan. Hanya dengan cara itu sistem dapat melihat pertempuran dan mendistribusikan poin kontribusi. Kirim informasi ke komputer kuantum lengan saya. Luo Feng memerintahkan, melihat layarnya. Sistem tentara segera memberi perintah. Prajurit Luo Feng, Anda telah menyelesaikan kuota poin Anda dan meninggalkan tim. Anda memiliki 2 pilihan sekarang, satu adalah untuk melanjutkan pertempuran, dan yang lainnya adalah untuk pensiun dan meninggalkan perang wilayah luar. Dunia segera muncul di layarnya. Lanjutkan pertempuran, Luo Feng berkata dengan lembut. Sistem menerima jawabannya dan dengan cepat mengirim email lain. Bebas dari tentara, Anda memiliki hak untuk menukar harta dan bahkan uang tunai. Setiap 100.000 poin kontribusi setara dengan 1 elemen campuran. Dan sebagai anggota perusahaan Virtual Universe, 100.000 poin kontribusi dapat ditukar dengan 1 poin di Anda dapat menggunakan sistem untuk menukar harta karun atau menukarnya dengan poin untuk ditukar di harta karun dunia maya. Kamu memilih untuk terus bertarung. Karena itu, kamu punya 2 pilihan lagi. 1. Kamu bisa pergi sendiri. 2. Anda dapat memilih untuk memimpin tim. Tim ini dapat memiliki 100 penguasa sektor, 1000 penguasa domain, dan 10.000 level alam semesta. Misi Anda adalah memimpin tim ini ke dalam pertempuran. Saat Anda bertemu pasukan lain, Anda akan berurusan dengan abadi dan pasukanmu akan berperang melawan mereka. Pilih 1, distribusi poin kontribusinya sama. Memilih pilihan kedua untuk memimpin pasukan, distribusi poin akan memiliki tambahan 50%. Misalnya, ketika Anda membunuh mayat hidup normal, Anda biasanya mendapatkan 100 juta poin. Namun, ketika Anda memimpin pasukan, membunuh kematian yang sama akan memberikan. Silakan tentukan pilihanmu. Luo Feng tertawa. Menjadi pengasuh.
Manfaatnya tampak bagus, mendapatkan tambahan 50% dalam poin. Meskipun itu cukup merepotkan, namun dengan poin tambahan, banyak undiing mungkin masih akan mengambilnya. Namun Luo Feng memiliki terlalu banyak kartu truf, terutama binatang bertanduk emas. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menggunakannya ketika dia memimpin pasukan? Aku memilih opsi pertama untuk solo. Luo Feng berkata dengan lembut. Sudah direkam. Prajurit Luo Feng, Anda dapat melamar untuk memimpin pasukan kapanpun Anda mau. Kami sekarang akan mengirimkan peta medan perang ke-7 terbaru kepada Anda. Terimalah. Sistem mengirim peta baru melalui alam semesta virtual dan menutup panggilan setelahnya. Peta. Luo Feng duduk di sofa dan menyesap teh, menatap peta di depannya. Sebuah peta virtual 3D dari area tersebut muncul. Seluruh medan perang ke-7 tampak sangat kompleks di peta dengan kekaburan area khusus, seperti bintang hancur. Daerah-daerah ini berkisar dalam puluhan ribu, bahkan ada tempat-tempat tingkat yang lebih rendah yang mencapai triliunan. Daerah-daerah ini memiliki sangat sedikit prajurit yang kuat, biasanya hanya penguasa sektor, penguasa domain, dan tingkat alam semesta yang bergerak di daerah tersebut. Bintang yang hancur memiliki banyak tim penguasa sektor, ada beberapa tim yang dipimpin juga, dengan beberapa level resmi. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Itu tidak memiliki tantangan bagiku, dan ada terlalu sedikit kematian. Hanya mencari mereka saja sudah bermasalah, memburu mereka akan lebih sulit. Bintang yang hancur tidak cocok untuknya. Kalau begitu aku akan pergi ke... Luo Feng melihat peta. Setelah memperbesar sedikit, titik-titik yang tak terhitung jumlahnya memiliki nama di sampingnya. Benua Yanji. Luo Feng melirik tempat ini adalah salah satu area pertempuran tingkat tinggi di dalam area pangkalan ke-26. Perbesar. Luo Feng memerintahkan. Perbesar di benua Yanji. Dari antara triliunan titik, benua Yanji diperbesar. Ini adalah benua tidak beraturan yang memiliki fragmen besar yang mengambang di sekitarnya. Kata-kata mulai muncul di sampingnya, menjelaskan secara rinci tentang daerah tersebut. Benua Yanji, salah satu area pertempuran tingkat tertinggi di area Camp ke-26 Medan Perang ke-7. Mereka yang berani masuk adalah manusia bersama dengan pejuang ras lainnya. Tim elit mereka pasti memiliki mayat hidup dan pasukan biasanya dipimpin oleh orang mati. Setiap tim memiliki keabadian, dan ada sejumlah besar kematian level resmi. Di antara yang tidak mati, jenderal mengambil 2/3 dari jumlah, pejabat mengambil 1/3 dari mereka, dan hanya sedikit yang berada di tingkat kaisar. Di sini, jika seseorang tidak memiliki tubuh abadi, peluang bertahan hidup sangat rendah. Sejumlah besar informasi tentang bahaya daerah itu ditampilkan. Akhirnya dikatakan, diameter terbesar benua Yanji adalah 1,8 tahun cahaya dengan beberapa ribu fragmen yang mengapung. Fragmen ini memiliki diameter yang berbeda, yang kecil berkisar dalam jutaan km sedangkan yang besar dalam triliunan km. Luo Feng duduk di sofa dan menyesap tehnya, melihat peta 3D. Benua Yanji adalah salah satu area pertempuran tingkat tertinggi, kata Luo Feng. Namun di dalam medan perang ke-7, itu masih dianggap sebagai area kelas 2. Di atasnya, masih ada kelas 1, dan di dalam Camp 22-36, ada area yang lebih menakutkan. Namun area itu para pejuang level terendah semuanya setidaknya level resmi. Mayat hidup. Sebagian besar kaisar tinggal di daerah itu. Tubuh manusiaku bisa mengandalkan armor prajurit, memperkuat kekuatan 1000 penguasa sektor, itu akan menjadi kekuatan abadi pejabat tingkat rendah, dan pemahaman hukumku sedikit lebih kuat daripada pejabat yang lebih rendah. Namun aku tidak memiliki tubuh abadi. Petik 2. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Melawan kematian level resmi yang normal, tubuh bumiku akan mengalami banyak kesulitan. Tempat paling berbahaya adalah di mana sejumlah besar mayat hidup tingkat kaisar berkumpul. Aku akan menuju ke sana di masa depan. Kekuatanku masih belum mencukupi. Luo Feng mengangguk. Saat aku menjadi makhluk paling kuat di benua Yanji, hanya dengan begitu aku akan memiliki hak untuk pergi ke tempat-tempat itu. Babata, ayo pergi. Luo Feng memerintahkan. Ya. Perangkat pemindai Luo Feng telah lama mendeteksi beberapa musuh, dan dengan mudah menghindarinya. Oleh karena itu kapal S9 ini tidak pernah diserang bahkan sebelum melakukan perjalanan alam semesta. Perjalanan alam semesta, 50 kali kecepatan cahaya. Luo Feng akan memakan waktu sekitar 2 jam untuk mencapai titik perjalanan yang dekat dengan benua Yanji. Setelah kami melakukan perjalanan ke sana, masih perlu 6 hari lagi untuk mencapai daerah tersebut. Namun, kami memiliki perangkat pemindaian yang sangat canggih, kemungkinan serangan sangat rendah. Bagaimanapun juga, Anda tidak boleh ceroboh. Anda mungkin tidak beruntung dan bertemu dengan prajurit tingkat kaisar di suatu tempat, prajurit tingkat itu akan memiliki perangkat yang bahkan lebih canggih dari perangkat Anda. Jika mereka mengetahui seberapa canggih perangkat Anda, mereka mungkin memilih untuk menyelinap dan menyerangmu.
Jika kamu bertemu dengan serangan kaisar, itu akan berbahaya. Oleh karena itu, Anda harus waspada setiap saat. Dipahami. Luo Feng mengangguk. 6 hari kemudian, kapal cakram hitam yang telah terbang selama beberapa hari di alam semesta akhirnya mencapai tujuannya. Hua, pintu paduan ruang kontrol terbuka secara otomatis dan Luo Feng memasuki ruang kontrol, memesan simulasi 100%. Pemandangan luar segera ditampilkan dengan jelas. Benua Yanji. Luo Feng berdiri di ruang kontrol dan menatap ke depan, kami akhirnya di sini. Sebuah benua besar berdiri di depan mereka, dan di sekitarnya ada benua besar lainnya yang mengambang. Waktu saya di perang wilayah luar mungkin dihabiskan di sini selama beberapa ribu tahun ke depan. Luo Feng merenungkan gambar Taiwo, Poison, Hammer, Demon Lady. Benua Yanji adalah benua besar utama yang dikelilingi oleh banyak fragmen besar lainnya. Meskipun beberapa dari mereka disebut fragmen, beberapa dari mereka masih membutuhkan waktu hampir 2 bulan untuk benar-benar terbang melewatinya. Orang hanya bisa membayangkan seberapa besar mereka. Dis hitam terbang di atas sebuah fragmen. Ini pasti sangat besar. Luo Feng berdiri di ruang kontrol dan menatap benua luas tak berujung di bawah. Ini hanya sebuah fragmen namun saya tidak bisa melihat ujungnya. Luo Feng, menurut penanda di peta, benua utama bernama nomor 1, kami saat ini terbang di atas nomor 9, dan diameter terbesarnya sekitar 900 miliar km. Jalur yang kami ambil sekarang hampir 700 miliar km. Tandai, bahkan jika kita mempertahankan kecepatan 290.000 km per detik, kita masih membutuhkan waktu sebulan untuk melewati daerah ini. Suara Babata bergema di dalam ruang kendali. Luo Feng mengangguk. Sebenarnya saat berada di bintang yang hancur, tim Luo Feng selalu terbang dengan kecepatan ringan dalam jarak beberapa hari. Namun, benua nomor 9 ini membutuhkan 1 bulan untuk benar-benar terbang, cocok untuk menjadi medan perang bagi para pejuang. Pasukan yang dipimpin abadi? Hehe, ini ras merah tua, ini pertama kalinya aku melihatnya, ini sangat lucu seperti yang ada di ingatanku. Hanya dari penampilannya, sulit untuk membayangkan bahwa mereka benar-benar menakutkan. Level resmi abadi? Saat terbang di atas benua 9, melalui perangkat pemindaiannya, Luo Feng dapat dengan jelas melihat banyak tim di sekitar area 1 miliar km-nya. Seperti yang dia duga, benua 9 ini, meskipun itu hanya sebuah fragmen, itu sangat besar dan memiliki banyak prajurit yang tersembunyi di dalamnya. Banyak tim dari prajurit ras lain, level mereka jelas jauh lebih kuat daripada bintang hancur, setidaknya yang abadi sering terlihat. Luo Feng terpesona olehnya. Setelah beberapa saat, dia tidak repot-repot memeriksa setiap tim, hanya memerintahkan, Babata, Anda akan bertanggung jawab atas perangkat pemindaian, beritahu saya jika terjadi sesuatu. Dia kembali ke tempat istirahatnya. Ruangan itu terbuat dari paduan F9, tentu saja itu adalah salah satu dari yang mulia Meng Weina setelah bertahun-tahun pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Setelah terbang selama setengah bulan di atas benua 9. Di tempat istirahat, Luo Feng duduk bersila. Luo Feng, Luo Feng. Babata berteriak mendesak dari dalam. Ada apa? Luo Feng bertanya. Cepat dan datang ke ruang kendali, kata Babata. Kamu sengaja menyembunyikan sesuatu. Luo Feng tersenyum dan berjalan keluar menuju ruang kendali. Simulator eksternal menyala di dalam ruang kendali. Luo Feng melihat ke bawah dan terkejut. Babata, mengapa kamu menghentikan kapalnya? Kami berencana untuk memasuki benua utama, tetapi mengapa kamu berhenti di udara di atas benua 9? Hehe, Babata tertawa aneh. Weng, sebuah layar muncul di depan Luo Feng dan di atasnya ada gambar manusia. Dia mengenakan baju besi hijau tua dengan telinga runcing, dan matanya bersinar dengan cahaya merah seperti ular berbisa. Gambar itu membuat orang lain merinding. Nuo Lansan? Luo Feng terkejut. Babata, mengapa kamu menunjukkan fotonya padaku? Jangan bilang. Mata Luo Feng berbinar. Hehe, selamat, tebakanmu benar, kata Babata dengan bangga. Kau benar-benar menemukannya? Luo Feng terkejut. Bahkan sekarang dia masih tidak berani mempercayainya. Seberapa besar perang wilayah luar, meskipun dia terbang melalui area yang luas dan memindai semuanya, itu masih hanya sebagian kecil dari seluruh medan perang. Dan dia benar-benar menemukan Nuo Lansan, ini adalah takdir? Kapal itu terbang di udara di atas benua 9 dengan perangkat pemindai dihidupkan. Meskipun ada beberapa tim manusia, tidak ada yang istimewa. Namun baru saja, tiba-tiba ditemukan Nuo Lansan dan saya segera mengenali sinyalnya, maka saya menghentikan kapal. Saat itu untuk mendapatkan harta bumi, dia menggunakan banyak taktik licik, kamu dan keluargamu hampir mati di tangannya, kata Babata. Dan sekarang untuk dapat bertemu dengannya di sini, sesuai dengan apa yang dikatakan penduduk bumi, itu adalah campur tangan ilahi. Mata Luo Feng bersinar dingin. Nuo Lansan, saat itu dia telah mengirim tim tingkat bintang ke bumi untuk menggunakan kekuatan untuk mengancam bumi,
di mana banyak manusia telah meninggal dan dia memaksa para elit bumi keluar dari pangkalan mereka, dan menghancurkan banyak pangkalan sebagai ancaman. Untungnya Luo Feng menjadi pemimpin bumi pada waktu yang tepat dan menggunakan hukum Gunung Naga Hitam untuk memaksanya pergi. Keluarga Nuo Lansan tidak puas dan diam-diam mengirim tim elit khusus untuk dengan cepat menangkap semua pemimpin bumi bersama dengan istri Luo Feng, Su Xin, dan saudaranya Luo Hua sebagai sandera. Banyak taktiknya gagal. Dia bahkan mengirim 2 prajurit tingkat alam semesta, yang satu meninggal dan yang lain menjadi budak jiwa Luo Feng. Akhirnya, karena insiden di dunia dalam dunia, Luo Feng mendapatkan seorang pejuang yang kuat untuk membunuh Nuo Lansan. Namun dia telah melarikan diri dalam ketakutan dan langsung datang ke perang wilayah luar. Banyak hal yang terjadi secara berurutan, bahkan jika salah satunya menjadi kacau. Jika Luo Feng menjadi pemimpin bumi nanti, bumi akan menjadi nol dengan banyak orang terbunuh atau terluka. Jika Luo Feng tidak berhasil menyelamatkan keluarganya, mereka mungkin akan mati secara tragis. Nuo Lansan, Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Kami belum pernah bertemu selama lebih dari 4.000 tahun, saya ingin tahu seberapa kuat Anda. Babata, Luo Feng memerintahkan, pindai di mana Nuo Lansan berada dan proyeksikan. Ya, sebuah layar muncul segera di udara dan itu menampilkan adegan pertempuran yang mengejutkan. Di satu sisi adalah manusia dengan 2 kematian, sekitar 200 penguasa sektor, hampir 2.000 penguasa domain dan hampir 20.000 level alam semesta. Sisi lain adalah ras iblis yang dipimpin oleh satu iblis yang tidak mati. Itu adalah makhluk abadi yang bersisik dengan 4 kuku tebal, ia memiliki lapisan pelindung tipis di sekujur tubuhnya dan 2 kepala jahat, salah satunya memiliki mata emas dan yang lainnya memiliki perak. Keabadian iblis yang kuat ini bertarung melawan dan menekan 2 kematian manusia. Secara bersamaan, penguasa sektor, penguasa domain, dan tingkat alam semesta dari ras iblis yang berkisar ribuan memiliki segala macam penampilan. Yang terkecil panjangnya 10 meter sedangkan yang terbesar mencapai 32 km. Dengan ribuan dari mereka, kekuatan mereka benar-benar menekan sisi manusia. Di antara hampir 200 penguasa sektor di sisi manusia, ada satu siluet manusia, Nuo Lansan. Tuan sektor tingkat 3, Luo Feng menatap ke bawah dari ruang kontrol, namun dia hanya bisa melihat kabut dan bukan adegan pertempuran itu sendiri. Setelah itu dia melihat ke atas melalui proyeksi dan mengejek. Mereka telah mengirim sinyal mara bahaya langsung kepadanya. Sinyal mara bahaya dikirim ke semua sekutu di sekitarnya dalam area seluas 10 miliar km. Luo Feng menyadari jaraknya dari pertempuran bahkan tidak 100 juta km. Namun, karena perangkat pemindaiannya sudah canggih, itu telah memblokir pihak lain manapun untuk memindainya, karenanya mereka tidak dapat mendeteksinya. Namun pihak manusia memiliki sistem tentara yang memberitahu mereka ketika ada sekutu yang dekat. Luo Feng, seorang abadi dari pertempuran di bawah meminta panggilan, kata Babata. Terima itu, Luo Feng mengangguk. Kirim ke komputer kuantum lengan saya. Layar menampilkan seorang pria berjubah putih yang memiliki ekspresi mendesak. Ali, tolong bantu kami, pemindai saya tidak dapat mendeteksi Anda tetapi sistem tentara telah mendeteksi penanda Anda. Anda harus lebih kuat dari kami, dan dengan kami 2 mayat hidup, kami harus mampu menangani iblis abadi. Tolong datang dan bantu kami hampir tidak bisa bertahan. Alam semesta yang lebih lemah, penguasa domain dan penguasa sektor semuanya runtuh dan melarikan diri ke segala arah. Penguasa sektor mungkin bisa melarikan diri tetapi alam semesta dan tingkat penguasa domain memiliki peluang yang sangat rendah. Kita semua adalah manusia, tolong bantu. Luo Feng mengangguk. Pak, dia menutup untuk menelepon. Nuo Lansan itu benar-benar licik. Luo Feng melihat situasi pertempuran. Pada level Lord Sektor 3, dia secara alami tidak akan berurusan dengan prajurit puncak penguasa sektor itu sendiri. Tentu saja para penguasa sektor lain akan membantunya, sepertinya hubungannya dengan yang lain tidak buruk. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin melarikan diri. Dan banyak level penguasa alam semesta dan domain mungkin mati. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Armor hitam dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, helm hitam menutupi kepalanya dan sepatu bot menutupi kakinya. Bersamaan dengan itu, papan batu selebar setengah meter yang aneh muncul di bawah kakinya, dan perisai dewa binatang emas yang indah setinggi sekitar 2 meter muncul di tangannya. Binatang bertanduk emas tidak membutuhkan persenjataan dewa binatang, aku akan membiarkan tubuh manusia menggunakannya, pikir Luo Feng. Papan Luo Fuqi dan persenjataan dewa binatang. Ini adalah pengaturan yang akan dia gunakan untuk bertarung di sini. Gemuruh, pintu kabin terbuka dan dia dengan cepat terbang keluar. Dia bergegas turun. Tinggi di udara di atas pegunungan, manusia dan iblis bentrok. Orang bisa melihat patung-patung kuno besar di dalam pegunungan, ini ditinggalkan oleh penduduk asli benua Yanji saat itu. Namun, selama triliunan tahun, penduduk asli sudah tidak ada lagi.
Meskipun patung-patung itu memiliki beberapa energi aneh, sebagian besar hancur total. Kakak kedua, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Nuo Lansan berkata dengan mendesak. Kita akan jatuh, bersiaplah untuk melarikan diri. Kakak kelima, kamu cepat dan pergi. Kakak kelima, kamu hanya penguasa sektor level 3. Jika kamu memenuhi puncak penguasa sektor manapun, kamu pasti akan mati. Banyak dari level penguasa alam semesta dan domain telah bubar, cepat dan lari, kami harus memberimu cukup waktu. Kakak kedua, kalian semua. Nuo Lansan cemas. Lanjutkan. Kami tidak akan mati. Di tengah pembantaian, Nuo Lansan mengeluarkan ekspresi sedih tetapi berpikir di dalam. Ini sudah ke-63 kalinya melarikan diri dalam perang wilayah luar. Seseorang benar-benar bertemu kawan hidup atau mati di sini. Tanpa mereka, saya tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Sayang sekali, lebih dari 1000 tahun hubungan mungkin berakhir begitu saja. Saat Nuo Lansan bersiap untuk melarikan diri, energi yang kuat turun dari atas. Melolong, sebuah lolongan bergema di seluruh tanah dan langit. Seekor burung besar yang indah seperti siluet bergegas turun dan mengejutkan kedua sisi.